Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Elias Arif Budiman, dosen pada program studi Profesinas, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi Jember. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan saya, di mana bidang keilmuan saya adalah keperawatan jiwa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial, di mana saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial merupakan mata kuliah inti, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester genap, yakni semester 4 sebagai prasyarat mata kuliah keperawatan psikiatri. Fokus mata kuliah ini membahas tentang konsep kesehatan jiwa, masalah kesehatan jiwa dalam rentan sehat jiwa sampai gangguan jiwa. Ditujukan pada klien dengan masalah adaptasi biopsikososial, spiritual dengan menggunakan proses keperawatan melalui komunikasi terapeutik serta terapi modalitas. Pengalaman belajar diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas, ceramah, diskusi, studi kasus, role play, praktikum, dan tugas kelompok serta perorangan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan, yakni mahasiswa mampu menganalisa konseptual model dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, peran dan fungsi perawat pelayanan keperawatan jiwa. Mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan kesehatan jiwa. Mahasiswa mampu mensimulasi aspek sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan dan aspek klien dengan masalah psikososial. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi. Di antaranya, buku Ajar Keperawatan Jiwa Stuart, karangan dari Gail Wiscott Stuart, buku Ajar Keperawatan Jiwa, karangan dari Sheila L. Vidbeck, buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dari DPP PPNI, serta artikel-artikel publikasi, baik itu dari tim Departemen Jiwa maupun dari publikasi saya sendiri. Metode pembelajaran dari mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, penyampaian materi pembelajaran teori, saya lakukan dengan tatap muka secara langsung. Materi saya sampaikan melalui penyampaian bahan tayang PPT dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah. Sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang saat itu saya sampaikan di saat pembelajaran berlangsung. Mahasiswa dapat berpikir kritis serta memberikan opini mereka terkait materi yang disampaikan. Saya juga membuka forum diskusi tanya jawab di akhir pembelajaran. Mahasiswa dapat menyampaikan pendapat atau bertanya secara langsung jika ada pertanyaan yang kurang dipahami dari materi yang disampaikan. Asesmen penilaian dari mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu 20% nilai tugas, 15% untuk masing-masing nilai UTS dan UAS, serta 50% nilai praktikum. Berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial dengan topik asuhan keperawatan perkembangan psikososial anak usia 12-18 tahun, pembentukan identitas diri versus kebingungan peran. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Masih sehat dan semangat? Alhamdulillah, masih sehat. Oke ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan pagi hari ini terkait dengan mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial, gitu ya. Masih semangat kan untuk mengikuti perkuliahan? Masih, Pak. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan KMK, kita bimbing doa dulu ya supaya kegiatan ini penuh dengan keberkahan. Yang non-muslim nanti menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Silakan Bramanta. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sudah selesai kita berdoa. Kita lanjut kepada materi. Materi topik
pada pagi hari ini mungkin sangat sesuai dengan kehidupan teman-teman mahasiswa. Karena ini masih ada beberapa yang masih remaja ya. Oke, jadi materi pada pagi hari ini adalah asuhan keperawatan perkembangan psikososial anak usia 12 sampai 18 tahun gitu ya. Jadi kalau dari teorinya Erikson itu adalah pembentukan identitas diri versus kebingungan peran. Nah, ini bagaimana nanti caranya teman-teman ini bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahan gitu ya. Pada remaja tuh apa aja gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya memulai pada topik ya, ada nggak yang bisa menjelaskan kira-kira permasalahan gitu ya, yang dihadapi remaja saat ini apa aja? Yang relate dengan kehidupan kalian. Putri? Pembulian, Pak. Bullying gitu ya. Ada lagi? Kecemasan. Kecemasan. Ada lagi Putri? Mungkin kekerasan seksual. Oh, kekerasan seksual. Nah, benar yang dikatakan Putri ini benar. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi pada remaja berkaitan dengan kesehatan mental, gitu ya. Oke, kita lanjut pada kira-kira bahan topik yang saya jelaskan pada pagi hari ini apa aja, gitu ya. Oke, yang pertama ada konsep identitas versus kebingungan. Yang kedua, ada tantangan kesehatan mental pada remaja. Yang ketiga, asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada remaja. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa remaja ini merupakan di mana masa yang sangat menentukan, gitu ya. Jadi banyak sekali orang kan, remaja ini adalah proses pengenalan jati diri. Sesuai dengan teori Erikson ya, bahwa identitas harus dibentuk di usia remaja. Kira-kira identitas yang seperti apa yang harus terbentuk oleh remaja gitu ya. Oke, bagaimana identitas versus kebingungan peran itu gitu ya. Ternyata kalau kita lihat bahwa identitas versus kebingungan peran merupakan tahap kelima dari tahap perkembangan psikososial Erikson. Gitu ya. Di mana tahap ini terjadi selama masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Ya, kalau saat ini kalian sebagai remaja sudah melewati 18 tahun, ada yang masih usia 18 tahun? Ada. Tidak ada ya. Karena kalian sudah pernah merasakan di tahapan usia 12 sampai 18 tahun, tentunya kalian sudah memiliki background ya atau pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana masa-masa remaja gitu ya. Kenapa masa remaja harus terbentuk identitasnya? Ya, kalau tidak terbentuk apa yang terjadi Pak Ilyas? Yang terjadi adalah kebingungan peran. Ya, di mana identitas ini harus dibentuk oleh remaja untuk mereka mencari jati dirinya supaya nanti ketika di tahap perkembangan berikutnya ya, pada tahap dewasa itu mereka akan sukses, ya. Remaja yang berhasil menemukan identitasnya adalah remaja yang mampu mengetahui tentang kelebihan yang dimiliki, ya. Kemudian tentang apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya kalian dulu masuk di SMA. Gitu ya. Tentunya kalian sangat optimal dalam belajar sampai kalian masuk di Universitas Dr. Subandi. Berarti saya katakan bahwa kalian sudah bisa menemukan identitas. Kenapa? Karena kalian sudah mampu untuk menyelesaikan pada tahapan 12 sampai 18 tahun itu tersebut dengan optimal gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana identitas itu terbentuk gitu ya. Jadi kalau menurut teori Erikson mendefinisikan bahwa identitas itu sebagai prinsip pengorganisasian fundamental yang berkembang terus-menerus sepanjang rentang kehidupan. Jadi identitas itu terbentuk ya sampai kita dari awal lahir sampai dengan meninggalnya itu akan terbentuk. Tetapi puncaknya di mana? Puncaknya adalah di masa remaja. Kenapa? Karena tadi masa remaja inilah menentukan pada tahap berikutnya. Misalnya kalian kalau terputus gitu ya atau kalian mengalami masalah di usia tersebut ya. Misalnya kalian terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga SMA tidak lulus. Apa yang akan terjadi? Ya, kalian tidak bisa menempuh masa perkuliahan. Berarti Anda dianggap gagal di dalam berkomitmen terhadap apa yang sudah diambil untuk menyelesaikan di SMA. Berarti kan ada problem. Nah, isu yang saat ini berkembang itu sangat banyak sekali gitu ya berkaitan dengan kesehatan mental yang terjadi pada remaja khususnya di SMA. SMA sudah mulai mengenal pacaran, seks bebas, ya, mengalami kecemasan, ya, kemudian minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tantangan bagi kita semua gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mendeskripsikan kasus yang saat ini terjadi yang paling banyak.
yang sudah kalian baca di berita-berita apa? Putri bisa? Itu Pak, untuk kasus remaja yang sering saya baca itu kekerasan seksual pada teman sendiri. Ya, banyak sekali ya. Jadi banyak sekali korban gitu ya dari kekerasan seksual yang dikatakan itu banyak sekali gitu ya. Kenapa mereka kok mengalami kekerasan seksual? Karena kebanyakan mereka takut ya untuk mengungkapkan. Nanti saya malu dan lain sebagainya. Namanya remaja. Dan itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupan psikososialnya. Akan malu, bahkan dia tidak menganggap bahwa kehidupan selanjutnya ini akan rusak saya sudah. Maka dari itu remaja itu harus benar-benar berhati-hati. Berkomitmenlah terhadap apa yang harus saya lakukan di masa remaja untuk mencapai kesuksesan di masa dewasa, masa depan. Ya, itu adalah pembentukan identitas yang optimal. Bagaimana Pak Ilyas gitu ya? Ketika identitas itu tidak terbentuk atau mengalami masalah, yang terjadi pasti akan adanya kebingungan peran. Apa itu kebingungan peran gitu ya? Nah, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa remaja yang tidak diizinkan untuk mengeksplorasi dan menguji berbagai identitas mungkin akan mengalami apa yang disebut sebagai kebingungan peran kalau menurut Erikson ya. Jadi teman-teman gini, contohnya remaja yang tidak mampu mengeksploit kemampuan yang baik, yang positif dalam dirinya, maka dia terhambat terhadap apa yang harus saya lakukan. Misalnya kalian hidup dalam tekanan batin, yang dalam keluarga yang tidak stabil, kemudian keluarganya tidak baik, terus banyak tuntutan dari keluarga. Kalian tidak akan nyaman tentang itu, maka kalian akan bingung terhadap peran saya sebagai anak ini harus ngapain. Sehingga banyak kejadian kan, kalau dari penelitian itu kan banyak divorce, ya, divorce mempengaruhi remaja, anak gitu, banyak anak-anak yang nakal. Itu sebenarnya sangat relate. Kenapa? Karena mereka itu bingung untuk menjati jati dirinya. Kenapa? Karena kurangnya dukungan dari sistem sosial yang ada, baik itu dalam lingkup keluarga, kemudian masyarakat, itu mereka tidak mendapatkan dukungan yang optimal. Ya, sehingga apa yang terjadi ketika dukungan yang optimal itu tidak didapatkan? Tadi kebingungan peran. Berbeda dengan yang identitasnya bagus, otomatis dia sudah mendapatkan dukungan yang optimal dari orang tuanya, dari lingkungannya. Apa yang dia mau, ya, apa yang dia miliki, kemampuan positif yang dimiliki pasti didukung, sehingga dia bisa mengeksplor dengan baik. Gitu ya konsepnya ya. Oke. Kemudian bagaimana manfaat identitas itu? Ya, ini nih ya. Jadi banyak sekali ya kalau kita melihat ya remaja yang memiliki identitas yang positif, yang bagus, artinya menemukan jati dirinya, pasti dia memiliki yang namanya komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah bagaimana caranya kita gitu ya menjaga kepercayaan ya terhadap orang yang memberikan kesempatan kepada kita. Salah satunya hal yang paling kecil adalah keluarga. Ya, keluarga mempercayakan Anda untuk lanjut sekolah di SMA. Lanjut kuliah ya, itu adalah komitmen kalian untuk menyelesaikan sampai akhir. Jangan sampai komitmen itu terputus. Berarti kalau ada komitmennya terputus, berarti ada something yang terjadi. Entah itu karena kesehatan mentalnya, atau ada sesuatu yang bermasalah di kalian itu sendiri. Atau kurangnya dukungan atau support dari keluarga ataupun masyarakat yang ada. Gitu ya. Kemudian rasa kemandirian. Orang yang memiliki identitas yang positif pasti dia mandiri. Seperti saat ini kalian ya, udah mulai ngekos, hidup mandiri. Berarti secara konsep ya remajanya Erikson berarti kalian sudah memenuhi. Bahkan juga di SMA sudah mulai ngekos ya, sudah mulai di asrama dan lain sebagainya. Itulah konsep pembentukan diri yang bagus gitu ya. Kemudian percaya diri. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri tentunya dia menemukan identitasnya. Kenapa Pak Les katakan seperti itu? Ya jelas gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, Mas Bramanta itu selalu pede ya ketika diunjuk, ayo maju ke depan Bramanta, maju. Dia selalu menunjukkan. Kenapa? Berarti dia sudah memahami dirinya dengan baik. Artinya apa? Kemampuan yang dia miliki itu selalu ditunjukkan ke orang lain. Ya, sehingga apa yang terjadi kalau mampu seperti itu? Maka dia mampu menutupi kekurangan yang dia miliki. Gitu ya. Oke, paham sejauh ini? Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nanti saya buka sesi pertanyaan ya untuk teman-teman semuanya supaya kita interaktif ya. Jadi perkuliahan ini tidak hanya Pak Les aja yang menjelaskan, tapi kalian juga aktif di dalam pembahasan ini gitu ya. Oke. Kemudian ada juga di sini ya terkait dengan kesehatan mental, ada kaitannya. Ya, kalau identitas kita bagus, pasti kesehatan mentalnya bagus. Kenapa? Karena remaja yang memiliki identitas mampu memaintenance kesehatan mentalnya dengan baik.
Mampu mencari mekanisme coping yang positif. Mencari, oh ketika saya ada masalah, saya harus bagaimana nih cara menyelesaikannya gitu ya. Apakah saya harus ke guru saya, apakah saya harus ngomong sama orang tua, atau saya harus ke orang lain atau ke teman saya gitu ya. Oke. Kemudian ini juga ada ya, dari para peneliti menemukan bahwa orang yang memasuki fase dewasa di masa remajanya dia berhasil menemukan identitasnya. Itu menurut penelitian, ya. Kalian sudah mulai hampir selesai di tahap remaja, maka gunakan dengan baik, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dampak kebingungan? Kebalikannya ya. Pasti orang yang memiliki kebingungan peran di sini, gitu ya. Sebentar. Pasti yang memiliki kebingungan peran di sini ya, tentunya gitu ya. Teman-teman pasti tadi ya tidak berkomitmen, kemudian tidak bisa dipercaya, kemudian kehidupannya terganggu, kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Kemudian kurang percaya diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tadi tidak ada yang mensupport saya. Saya bingung gitu ya. Nanti saya kalau maju saya dimarahin, diketawain. Ya, berarti dia tidak bisa menemukan identitasnya yang positif. Ya, pasti akan mengalami yang namanya kebingungan peran. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat gitu ya. Bagaimana dengan tantangan kesehatan mental pada remaja gitu ya. Jadi kalau dilihat dari berbagai survei dari tahun 2016 sampai 2023 gitu ya. Masalah kesehatan mental pada remaja ini cenderung meningkat gitu ya. Jadi yang paling banyak apa di situ ya? Yang warna biru itu adalah terkait dengan perilaku, yang warna biru tua itu depresi, kemudian yang merah adalah ansietas. Itu pasti banyak sekali ya. Jadi ansietas itu merupakan permasalahan yang banyak terjadi pada remaja selain dengan perilaku yang lainnya. Apa perilaku yang buruk Pak Ilyas? Ada yang menyebutkan, ada yang bisa menyebutkan perilaku-perilaku yang menyimpang bagi remaja? Ada yang tahu? Trek-trekan, apakah itu menyimpang? Ya. Mabuk-mabukan? Ya. Oh oke, betul. Ada yang punya teman seperti itu? Ada. Bagaimana penyelesaiannya? Nanti kita bahas di asuhan keperawatan. Ya. Oke. Nah, dari tantangan tadi ya, dari survei gitu ya, terkait dengan kondisi kesehatan mental pada remaja ya. Ini sangat relate dengan penelitian Pak Ilyas pada tahun 2024. Di mana Pak Ilyas ini meneliti terkait dengan kecemasan dengan perilaku self harm pada remaja. Jadi banyak remaja yang mengalami gitu ya, mengalami kesehatan mental ya atau mengalami gangguan mental gitu ya. Kecemasan itu cenderung melakukan self harm, menyakiti diri ya. Pernah enggak kalian menemukan kasus remaja melukai dirinya gitu ya? Banyak ya. Minum parfum karena putus cinta, banyak. Itu karena itu. Jadi ketika mereka dalam kondisi kesehatan mentalnya terganggu, remaja lebih cenderung melakukan perilaku menyakiti diri sendiri atau dikenal dengan self harm. Nah, itulah kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya bagi remaja. Tentunya kita sebagai seorang perawat harus apa di situ? Harus mampu untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya nggak sebelum saya melanjutkan? Oke, Rifki? Saya. Oke. Izin bertanya Pak. Untuk terkait pembentukan identitas diri, kenapa sangat krusial pada usia remaja di umur 12 sampai 18 tahun? Sangat krusial ya. Ya, tadi ya. Benar sekali ya. Krusial itu memang pembentukan identitas itu di usia 12 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena di situ remaja kan mulai mencari jati dirinya. Siapa saya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kondisi seperti itu kalau tidak mendapatkan dukungan atau support yang bagus dari keluarga, maka dia tidak bisa menemukan identitas yang bagus. Kenapa orang tua kita menyekolahkan di SMA? Supaya kita yang pertama, karakter kita terbentuk, mental kita terbentuk, cita-cita kita udah mulai tumbuh, kita mau kemana? Oh, Rifki mau jadi perawat, oh Farel mau menjadi polisi dan lain sebagainya. Itu kan terbentuk ketika SMA. Nah, justru masa-masa SMA itu adalah cenderung lebih kepada pembentukan karakteristik dari identitas si remaja ini. Kalau misalnya tidak terbentuk bagaimana? Ya tadi mengalami kebingungan peran. Ya. Memang yang paling penting di situ, kenapa di sekolah itu ada namanya bimbingan konseling, itu adalah untuk memfasilitasi remaja supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, selanjutnya ini tantangan utama ya. Akses ya ini sebentar. Oke. Nah, bagaimana dengan akses gitu ya? Akses
terhadap remaja ya, terhadap perawatan. Kira-kira ada nggak yang menerima itu gitu ya? Kadang-kadang kan banyak ya Pak, ternyata di sekolah ini Pak, banyak sih teman-teman saya yang mengalami masalah kesehatan mental. Tapi mereka malu Pak untuk periksa. Mereka juga bingung mau kemana saya konsulnya gitu ya. Ternyata di dalam beberapa penelitian atau survei gitu ya. Jadi 20,9 remaja itu dilaporkan oleh orang tuanya membutuhkan perawatan. Ya, kemudian dari proporsi itu ada beberapa yang mereka tidak mampu mengakses itu tersebut. Ini bagaimana caranya? Nah, kalau di konsep community mental health nursing itu kita bisa menemukan di situ. Bagaimana pelayanan di puskesmas? Di puskesmas pasti ada yang namanya community mental health nursing. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya di rumah sakit atau konseling gitu ya. Oke. Ini bisa diakses ya. Ini penelitian Pak Ilyas. Ya, penelitian Pak Ilyas juga dalam mengatasi permasalahan tadi ya, tantangan-tantangan yang dihadapi remaja, Pak Ilyas meneliti terkait dengan stres adaptasi ya, dengan model pendekatan adaptasi Roy. Ya, jadi itu adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Pak Ilyas berupa modul diberikan kepada remaja untuk mereka bisa resilient gitu ya, atau dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Ya, jadi resilient itu apa? Tahan terhadap masalah mental dengan cara apa tadi? Diberikan diberikan modul yang namanya stres adaptasi atau pelatihan itu. Jadi memang cenderung menurun. Itu bisa dilaksanakan nanti, bisa dimasukkan dalam asuhan keperawatan. Ini juga ya, ini juga bisa dilihat oleh teman-teman semuanya ya. Beberapa penelitian Pak Ilyas bisa diakses di situ. Nah, kita masuk di asuhan keperawatan. Kalau kita berbicara asuhan keperawatan ada apa? Ada apa aja di situ? Ada apa? Pengkajian. Oke. Kemudian ada apa lagi? Diagnosa ya. Pengkajian itu kita bisa lakukan dengan cara mendalam, wawancara. Ya, jadi kita tidak bisa mengkaji cuma sederhana aja, tapi kalian juga bisa mewawancara, membentuk hubungan saling percaya dulu dengan pasien. Supaya apa? Supaya pasien itu bisa mengungkapkan permasalahannya. Kalau perawat jiwa pasti dia lebih slow, lebih tenang dalam menghadapi pasien. Kenapa? Karena kita membutuhkan hubungan saling percaya. Itu kuncinya. Jadi pengkajian itu kita kaji, fisik juga, kesehatan mental kondisinya apa, ditanyakan. Lebih banyak kita observasi dan wawancara. Oke. Kemudian ini diagnosanya, bisa dipilih ya. Jadi diagnosa ini yang timbul gitu ya pada remaja itu ada ansietas, gangguan citra tubuh, kemudian ada defisit pengetahuan gitu. Jadi dari berbagai diagnosa ini kalian bisa memilih nanti, menyesuaikan dengan hasil data dari kalian melakukan pengkajian. Kalau sudah terbentuk namanya diagnosa, maka kalian harus apa di sini? Luarannya. Luarannya ada apa aja di sini? Ada konsep diri. Kita memberikan asuhan keperawatan tentu harus ada target yang harus kita selesaikan kan. Luarannya tentu apa? Untuk mengukur keberhasilan dari intervensi yang akan kita susun. Salah satunya ada apa di sini? Ada terapi relaksasi, reduksi ansietas, terapi hipnotis, dan terapi musik. Nah ini bisa kalian kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Bisa masukkan tadi punya Pak Ilyas, stres adaptasi atau adaptasi training itu dimasukkan. Tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk dari inovasi kalian di dalam manajemen asuhan keperawatan. Oke. Nah, sebelum kita masuk kuis ya, ini sambil dibaca nanti ya. Saya mau bertanya kepada kalian. Silakan, ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya enggak? Oh, kalau tidak ada saya akan melakukan pertanyaan kepada Putri. Bisa enggak? Insya Allah bisa. Oke, Putri. Putri, bagaimana pengertian dari identitas menurut teori Erikson itu seperti apa? Untuk identitas diri menurut itu tentang pemahaman pada diri kita sendiri Bapak. Kayak kita mau kemana arahnya kita, hidupnya kita mau kita tujuin kemana untuk masa depannya. Jadi untuk identitas diri itu sepemahaman saya yaitu memahami diri sendiri. Gitu. Bramanta, apa identitas itu? Mungkin hampir sama ya Bapak sama yang Putri jelaskan. Jadi identitas diri itu seperti apa yang kita mau gitu. Apa yang kita tuju itu kayak mau kemana arahnya seperti itu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu, dia bisa menjawab. Oke. Nah, karena kalian sudah bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Pak Ilyas atas materi yang saya sampaikan. Coba kita ingin tahu kuis ya. Saya akan bacakan kuisnya, nanti siapa yang menjawab nanti saya tanyakan jawab siapa gitu ya.
Jadi ini soal kasus untuk kalian gitu ya. Perempuan berumur 15 tahun dirawat di ruang rawat luka bakar ya. Di mana pasien masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu karena ledakan kompor. Pasien mengalami luka serius pada bagian wajah dan lengan dan badan. Saat dikaji gitu ya, tampak pasien murung, kontak mata kurang. Pasien mengatakan malu dengan kondisi dan saat ini tidak mau dikunjungi teman-temannya. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? A. Krisis. B. Kecemasan ringan. C. Kecemasan sedang. D. Harga diri rendah kronis. E. Harga diri rendah situasional. Yang jawab A siapa? Angkat tangannya. Gak ada. Saya, Pak. 1. Saya, Pak. B. Saya E. Maaf. Jawab apa? Ayo. Gak apa-apa. Kita bebas memilih yang mana, yang dianggap benar. Ya, ayo pilih yang mana? Saya pilih E, Pak, harga diri rendah situasional. Yang E, siapa yang jawab? Saya. E, wah hampir semua ya. Yang D, yang D, berarti E semua? Iya, Bapak. Oke, jawaban yang benar adalah E. Tepuk tangan. Jadi jawabannya E. Kenapa? Karena ini masih baru, ya. Kalau lebih dari 6 bulan berarti kita ngambilnya yang harga diri rendah kronis. Terakhir. Oke. Nah. Seorang remaja, perempuan baru 19 tahun ya. Baru lulus SMP dan merencanakan untuk masuk di SMA favorit di daerahnya. Keluarga mengatakan bahwa pasien nampak ketakutan, mondar-mandir dan tidak bisa tidur. Sehingga keluarga membawa ke fasilitas kesehatan. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak tegang, banyak diam. Hasil pengkajian TD 130 per 100 ya, mmHg, nadi 95 kali per menit. Apakah masalah yang dialami pasien pada kasus tersebut? Kecemasan, kehilangan, marah, lemas atau bingung? Kecemasan. Ada yang selain jawab kecemasan? Tidak ada, Pak. Oke, jawabannya adalah kecemasan. Tepuk tangan. Oke. Baik, ya semuanya sudah bisa ya menjawab beberapa kuis dan pertanyaan dari Pak Ilyas. Berarti untuk pertemuan pada pagi hari ini udah selesai, gitu ya. Atau ada klarifikasi atau pertanyaan? Oke, sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan memberikan statement saya gitu ya kepada kalian sebagai generasi remaja gitu ya. Jangan lupa untuk selalu berkomitmen terhadap dirinya gitu ya, bertanggung jawab terhadap dirinya karena itu merupakan bentuk dari identitas diri yang optimal ya. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang positif, jangan takut terhadap tantangan yang ada ya. Maksimalkan kemampuan yang ada, gunakan hal-hal yang positif yang ada pada diri Anda supaya apa? Supaya kalian bisa mengeksplor kemampuan yang Anda miliki sehingga kalian bisa mencapai cita-cita yang optimal gitu ya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya atas apa yang kalian sudah berikan kepada kami semua sehingga kita bisa melaksanakan kelas yang kondusif ya, kemudian yang interaktif dan kalian juga aktif dalam kegiatan bertanya dan bisa menjawab dengan baik gitu ya. Jadi materi nanti saya akan upload di Edufacta e-learning kita, nanti kalian bisa mendownload, kemudian juga saya akan kirimkan ke KMK melalui WA gitu ya. Nanti jangan lupa dipelajari karena ini nanti akan berkesinambungan dengan materi berikutnya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Jaga kesehatan mentalnya, itu yang utama. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Harapannya proses video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.